Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini di Hari Suryaningrum, jumpa lagi untuk membahas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang materinya adalah tentang pelaporan keuangan atau laporan keuangan mata uang asing ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di sini adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penggunaan mata uang fungsional pada sebuah entitas perusahaan. Yang kedua adalah memahami bagaimana penentuan mata uang fungsional itu menentukan cara merubah atau mengkonversi mata uang asing menjadi mata uang pelaporan dari induk perusahaan. Yang ketiga, memahami kondisi ekonomi dari perusahaan anak jika di perusahaan anak tadi merupakan negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi dan pengaruhnya terhadap konversi mata uang asing dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, memahami bagaimana investasi dalam mata uang asing itu dicatat pada saat akuisisi. Dan yang kelima, memahami kurs yang harus digunakan dalam mentranslasi atau merubah laporan neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan metode kurs kini atau metode temporal sementara ya. Kemudian yang keenam itu memahami bagaimana laba rugi translasi atau laba rugi remeasurement, laba rugi translasi atau laba rugi pengukuran kembali dilaporkan dengan menggunakan kurs kini atau metode kurs kini atau metode sementara temporal. Yang ketujuh, memahami bagaimana perusahaan induk itu mencatat investasi di perusahaan anak dengan menggunakan metode ekuitas yang tergantung, di mana metode ekuitas ini tergantung pada penentuan mata uang fungsional dari perusahaan anak. Yang kedelapan, memahami konsolidasi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode temporal dan metode current rate. Dan yang kesembilan, memahami hedging untuk net investasi di perusahaan anak yang dalam mata uang asing. Nah, tujuan 1 sampai 5 akan kita bahas sekarang, sementara 6 sampai 9 akan dibahas pada slide atau paparan berikutnya ya. Yang pertama adalah apa itu mata uang fungsional ya. Mata uang fungsional, apa sih yang dimaksud dengan mata uang fungsional? Di sini mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang primary economic environment. Jadi mata uang yang utama ya, mata uang utama dalam lingkungan ekonomi perusahaan in which the entity operates, di mana perusahaan beroperasi. Nah, utamanya di sini diartikan sebagai mata uang yang diterima dari pelanggan atau dipakai untuk membayar utang. Jadi, kalau di perusahaan itu mata uangnya banyak menggunakan mata uang dolar untuk ini menerima dari pelanggan dalam dolar, membayar utang dalam dolar, maka functional currency-nya atau mata uang fungsionalnya adalah dolar. Nah, ada lagi faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor-faktor dalam hal penentuan harga jual. Apakah penentuan harga jual itu menggunakan mata uang dolar atau mata uang peso atau yang lain. Kemudian bahwa mata uang itu juga dominan di pasar penjualannya. Jadi di pasar penjualan itu maksudnya perusahaan itu memiliki pasar sendiri kan. Nah, di pasar tadi perusahaan menjualnya dalam mata uang apa. Itu kalau dominan maka dia merupakan mata uang fungsional. Kemudian juga dipakai untuk membayar biaya-biaya operasi.
pendanaan perusahaan juga menggunakan mata uang yang sama, juga dipakai untuk mencatat transaksi antar perusahaan. Nah, kalau semua ini dipenuhi, maka dan semua itu dijawab dengan satu mata uang, maka mata uang tadi merupakan mata uang fungsional. Tetapi kalau misalkan di yang nomor 1 ini jawabnya adalah mata uang dolar, nomor 2 dolar, nomor 3 ternyata rupiah, nomor 4 ternyata rupiah, nomor 5 ternyata mungkin pound sterling, maka penentuan mata uang fungsional itu tergantung pada pertimbangan manajemen ya. Tapi ketika sudah ditetapkan mata uang fungsionalnya, maka hal itu harus secara konsisten diterapkan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu menurut PSAK 10 ya, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Jadi mata uang fungsional dalam PSAK itu disebutkan sebagai mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sama ya, terjemahannya sama tadi. Kalau yang sebelumnya ini itu dari GEP ya, yang ada di Amerika. Sementara ini dari PSAK sama. Sedangkan mata uang penyajian, jadi mata uang penyajian itu adalah mata uang yang dipakai, yang disajikan dalam laporan keuangan. Kayaknya seperti di Indonesia itu kan boleh, perusahaan boleh menyajikan dalam mata uang dolar. Kalau nggak salah seperti itu ya, seingat saya. Dan untuk menyajikan dalam dolar itu juga harus izin dari Menteri Keuangan kalau nggak salah. Ya, mata uang penyajiannya mungkin saja lingkar ekonominya tadi rupiah, tetapi mau menyajikan dalam dolar, itu bisa saja terjadi. Kemudian pada pengakuan awal transaksi valuta asing itu dicatat dalam mata uang fungsional. Oleh karena itu, mata uang fungsional itu harus ditetapkan lebih dahulu. Jumlah valuta asing dihitung dalam mata uang dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Maksudnya begini, kalau sebuah perusahaan mata uang fungsionalnya itu adalah rupiah kayak di Indonesia ya, kemudian dia bertransaksi dengan mata uang asing, misalkan dengan Malaysia ringgit, maka yang digunakan adalah kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, pada setiap akhir periode pelaporan, pos-pos moneter dari valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Kurs penutup ini maksudnya adalah kurs pada tanggal neraca atau pada tanggal pelaporan. Sementara untuk pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jadi kalau pos non-moneter itu kan pada umumnya pos non-moneter itu seperti misalkan tanah bangunan ya. Kalau tanah bangunan tadi dibeli di luar negeri dan sudah dijabarkan pada saat transaksi dengan menggunakan mata uang pada tanggal pembelian dari luar negeri tadi, maka tetap dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksinya. Kemudian untuk pos non-moneter yang digunakan nilai wajar dalam valuta asing menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Ini contohnya adalah misalkan investasi ya, investasi surat berharga itu harus diukur dengan nilai wajarnya. Sementara kalau yang non-moneter, yang historis itu tidak ya. Jadi contoh maksud dari pos non-moneter ini ya. Pos moneter di sini dijabarkan sebagai kas atau setara kas, aset dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Jadi merupakan hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan atau membayar sejumlah unit uang tertentu yang nantinya ditetapkan ya. Ini maksud dari pos moneter. Nanti apa saja pos-pos moneter akan jelas di paparan berikutnya. Nah, ini dia penentuan mata uang fungsional. Ini ada 1-6 yang ini sebenarnya sama dengan penentuan yang dilakukan tadi menurut GEP.
Yang pertama adalah maling menentukan harga jual, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Asalnya dana adalah aset pendanaan. Kemudian kegiatan luar negeri apa sebagai perpanjangan usaha atau otonomi. Kemudian frekuensi kegiatan di luar negeri. Ya. Kemudian arus kas mempengaruhi entitas atau tidak. Artinya bisa diselesaikan sendiri tanpa melibatkan entitas pelapor. Nah, keputusan mata uang fungsional itu juga tergantung pada pertimbangan manajemen. Jika jawaban dari 1 sampai 6 ini berbeda-beda mata uangnya. Nah, ini dia penentuan dari indikatornya ya. Faktor kalau perusahaan di luar negeri itu atau perusahaan induk ya. Ini local currency as functional currency. Jadi maksudnya mata uang lokal itu menjadi mata uang fungsional itu jika satu arus kas itu primary in foreign currency. Nah, jadi betul-betul dilakukan dalam mata uang asing dan tidak berpengaruh terhadap cash flow dari induk perusahaan. Kemudian penentuan harga itu primarily itu maksudnya utamanya itu ditentukan berdasarkan penentuan harga setempat di lokal perusahaan asing tadi. Kemudian pangsa pasarnya pasar penjualannya apa itu pasar lokal. Kalau pasar lokal kan berarti menggunakan mata uang lokal itu sendiri. Kemudian biaya apakah dibayar dengan mata uang biaya tenaga kerja pakai mata uang lokal atau enggak, dan seterusnya. Maka kalau seperti ini berarti local currency atau mata uang lokal itu merupakan mata uang fungsional. Sementara kalau menggunakan mata uang induk bisa US dollar atau IDR. Kenapa saya kasih IDR? Karena US dollar kan itu untuk yang di Amerika ya, karena bukunya buku Inggris, buku berbahasa Inggris, dan pembuatnya orang Amerika, maka dia menentukan Amerika sebagai mata uang induk. Tapi kalau kita di Indonesia, maka Indonesia kita menggunakan IDR sebagai mata uang induk. Nah, kalau transaksi di luar negerinya ini berpengaruh terhadap induk perusahaan, maka yang dipakai adalah mata uang induk ya, sebagai mata uang fungsional. Begitu juga untuk harga, yang menentukan adalah responsive to short-term changes in exchange rate and worldwide competition. Nah, ini sifatnya itu tidak dipengaruhi oleh lokal tapi secara mendunia ya, ditentukan oleh persaingan di dunia. Kemudian ini sales market mostly in parents country. Jadi pangsa pasarnya meskipun punya anak perusahaan di Malaysia misalkan, tetapi penjualannya banyak dilakukan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, sehingga digunakanlah mata uang induk atau mata uang IDR Indonesia sebagai mata uang fungsional. Begitu juga seterusnya, ini ada ya, bisa saudara baca sendiri. Nah, mata uang fungsional itu akan menentukan metode konversinya, yaitu metode merubah mata uang asing menjadi mata uang induk. Nah, metode konversi itu ada dua, yaitu translasi, penjabaran, atau restatement, pengukuran kembali. Ya, ini penjabaran, ini pengukuran kembali kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Nah, ketika sebuah perusahaan foreign entity book are maintained, jadi ketika sebuah perusahaan asing itu menggunakan mata uang fungsionalnya sendiri, jadi mata uang foreign currency-nya dia, maka laporannya itu harus dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan, jadi mata uang induk yang melaporkan ya. Jadi translasi di sini adalah menyangkut merubah involve expressing functional currency measurement in the reporting currency. Jadi merubah mata uang fungsional, yaitu mata uang asing tadi, dengan mata uang pelaporan. Sementara kalau pengukuran kembali atau restatement itu biasanya ini di remeasured ya.
ketika mata uang asing itu are not maintained in functional currency. Jadi mata uang asing itu perusahaan asing tadi tidak, pencatatannya tidak menggunakan mata uang fungsional yang ditetapkan yang ada di local currency-nya, maka laporan keuangan perusahaan asing tadi, mata uangnya harus di-remeasured, jadi diukur ulang dengan mata uang fungsional. Itu maksudnya, ini dia ada dua di sini. Jadi kalau ini functional currency itu berbeda sama reporting currency, maka menggunakan metode current rate atau metode kurs kini. Sementara kalau remeasurement itu jika ini ya tidak menggunakan mata uang fungsional dari foreign currency tersebut, maka dia harus di-remeasure dulu, diukur ulang dulu untuk menjadi mata uang fungsional. Jadi karena ini sifatnya temporal ya, disebut sebagai metode temporal. Mari kita lihat contoh penggunaan atau memilih metode restatement atau remeasurement atau metode translasi ya, atau translation. Nah, jadi jika dikatakan di sini, jika mata uang fungsionalnya adalah IDR, padahal laporan induknya di sini dari reporting currency, pelaporannya adalah dengan IDR, maka digunakan adalah metode temporal method atau metode sementara dengan melakukan remeasurement atau pengukuran kembali. Sedangkan jika mata uang fungsionalnya itu adalah mata uang lokal, yaitu mata uang perusahaan di luar negeri, mata uang lokalnya adalah sama dengan mata uang fungsional, maka digunakan adalah metode kurs kini atau current rate method. Itu disebut sebagai metode penjabaran atau translation ya. Contohnya di sini, perusahaan Indonesia itu memiliki anak perusahaan di Meksiko, mata uangnya adalah peso sebagai mata uang fungsional ya. Kemudian perusahaan Indonesia punya subsidiary, punya anak perusahaan di Jepang, tetapi mata uang fungsionalnya adalah IDR atau rupiah. Nah, kasus ketiga adalah perusahaan Indonesia itu punya anak perusahaan di Australia yang pembukuannya pakai mata uang Australia, tetapi mata uang fungsionalnya adalah euro. Kenapa euro? Mungkin karena transaksi perusahaan Australia itu banyak dilakukan dengan ekspor dengan ke euro, misalkan ke Eropa ya. Nah, mata uang pelaporan adalah IDR. Kalau gitu, yang mana harus ditranslasi, yang mana harus diukur kembali? Ini ya, contoh ke-1, mata uang local currency-nya adalah peso ya. Kemudian mata uang fungsionalnya juga peso. Mata uang pelaporannya adalah IDR. Maka yang dilakukan adalah melakukan translasi, yaitu menggunakan metode kurs kini dengan mengubah peso menjadi IDR. Yang kedua adalah mata uang lokalnya adalah yen ya. Tapi mata uang fungsionalnya itu menggunakan IDR atau rupiah, dan mata uang pelaporan adalah rupiah juga. Maka di sini dilakukan remeasurement atau pengukuran kembali metode sementara, yaitu dengan mengukur yen itu mata uang lokal diukur kembali dengan mata uang fungsionalnya. Itu namanya remeasurement. Kemudian contoh ketiga adalah mata uang lokalnya adalah Australia, sementara mata uang fungsionalnya adalah euro, dan mata uang pelaporannya adalah rupiah. Nah, dengan ada 3 mata uang seperti ini, maka yang pertama, mata uang lokal currency-nya itu harus di remeasurement dulu ke euro, ke mata uang fungsional ya. Dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan itu kemudian ditranslasi, atau yang diaus ke euro itu menggunakan metode sementara euro ke IDR menggunakan metode kurs kini atau current rate method. Contoh untuk memilih ini ya, mata uang. Memilih cara konversinya. Sama juga dengan di sini. Kalau perusahaannya adalah di Amerika, menggunakan US dollar sebagai mata uang pelaporan ya. Jadi reporting currency-nya adalah US dollar. Lihat di sini ya. Kasus 1, mata uang fungsionalnya
itu adalah pound sterling. Sementara mata uang lokalnya itu adalah pound juga. Ya. Dari pound menjadi mata uang US itu dilakukan translasi. Ya. Kemudian mata uang fungsinya adalah US. Kemudian mata uang pembukuannya atau mata uang lokalnya adalah pound sterling. Nah, di sini dilakukan remeasurement ya. Dari pound ke US, US ke US. Itu namanya remeasurement. Yang ketiga, mata uang fungsionalnya adalah euro. Tapi mata uang ini adalah mata uang lokalnya adalah pound. Jadi dilakukan pound ke euro. Jadi dari mata uang lokal ke mata uang fungsional dilakukan restatement atau remeasurement, pengukuran kembali. Sementara dari euro ke US dilakukan translasi. Itu cara memilihnya. Jadi sama seperti tadi ya. Nah, untuk remeasurement kita harus memperhatikan mana aset liabilitas yang sifatnya moneter, aset liabilitas moneter atau yang non moneter. Kalau dia moneter, maka aset liabilitas tadi harus diubah dengan menggunakan kurs nilai tukar saat ini ya, atau current exchange rate. Sementara kalau yang non moneter itu menggunakan kurs historis. Masih ingat kurs dulu ada kurs spot, ada kurs current, ada kurs historis. Nah, contohnya di sini aset yang moneter itu adalah aset yang nilainya itu sudah dapat dinyatakan dalam jumlah mata uang kas ya, dalam jumlah kas yang tetap. Jadi, kalau kita punya kas 50.000, maka di masa depan uang kas tadi juga adalah 50.000 ya. Jadi contoh dari monetary asset atau aset moneter itu adalah kas, investasi, piutang dan piutang usaha dan piutang wesel ya. Jadi kalau liabilitas kebalikannya ya, moneter liabilitas berarti adalah utang. Ini kalau ada piutang usaha berarti ada hutang usaha. Kalau ada piutang wesel berarti ada utang wesel. Maka itulah yang merupakan aset liabilitas moneter. Sementara yang non moneter itu adalah aset yang nilainya itu dapat berubah seiring dengan perubahan waktu sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, contoh aset non moneter itu adalah bangunan, peralatan, persediaan, paten, dan lain-lain yang sifatnya the amount that can be obtained for this asset can vary. Jadi jumlah yang bisa diperoleh dari aset tersebut bisa bervariasi. Misalkan bangunan sekarang nilainya mungkin 100 juta ya, tapi sebulan lagi mungkin jadi 125. Itu dengan persediaan mungkin nilainya sekarang 70.000. Nah, kemudian pada saat lain waktu bisa nilainya berubah 75. Jadi yang diterima itu mengalami perubahan. Jadi tidak ada fixed rate tetap yang bisa dijadikan patokan untuk merubah aset tadi menjadi rupiah ya, mengkonversi aset menjadi kas. Nah, ini adalah rate apa yang digunakan kalau kita laporan keuangannya adalah menggunakan translasi atau remeasurement. Itu tergantung pada tadi ya, penentuan dari mata uang fungsional ya. Kalau translasi, maka setelah kita tentukan bahwa itu adalah mata uangnya fungsionalnya adalah mata uang lokal dan mata uang pelaporan adalah mata uang tempat induk perusahaan, maka digunakan adalah translasi. Nah, kalau sudah begini, maka cara merubahnya laporan keuangan adalah semacam ini. Aset sama liabilitas itu menggunakan current, sementara historical rate, kurs historis digunakan untuk ekuitas dan dividen ya. Cuman untuk return earning nanti dihitung berdasarkan pelaporan yang ada, nanti ada contohnya ya. Kemudian untuk yang ini maksudnya adalah laba rugi ya, revenue sama expense itu menggunakan kurs rata-rata ya. Tapi kalau sudah ditetapkan metode yang adalah metode sementara atau metode pengukuran kembali, maka merubah laporan keuangan dari mata uang asing menjadi mata uang pelaporan itu menggunakan untuk aset moneter dan liabilitas moneter itu menggunakan kurs kini. Sementara untuk aset liabilitas lainnya yang non moneter itu menggunakan kurs historis. Begitu juga untuk ekuitas dan dividen. Return earning sama-sama nanti return itu dihitung ulang ya, dihitung sesuai dengan laporannya.
Kemudian untuk yang revenue sama expense itu bisa menggunakan menggunakan kurs rata-rata atau menggunakan kurs historis, tergantung pada yang ditetapkan oleh perusahaan, dan itu harus ditetapkan secara konsisten ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau remeasurement itu jika pembukuannya itu tidak diukur dengan mata uang fungsional, maka kalau ada ini dah khusus untuk ini adalah khusus untuk persediaan ya. Persediaan itu dicatat berdasarkan nilai terendah dari antara biaya sama pasar. Maka digunakan adalah ini market rule is applied to the inventory. Jadi khusus untuk inventory, untuk persediaan ditentukan tadi yang mana yang lebih rendah antara biayanya dan harga pasarnya ya. Kemudian akan diremeasure berdasarkan historical rate ya. Setelah itu dari mata uang fungsional kemudian diubah menjadi mata uang is compared to market ya. Jadi antara historical cost berdasarkan mata uang fungsionalnya dibandingkan dengan mata uang fungsional berdasarkan pasar. Itu yang dikatakan kalau khusus untuk persediaan. Kalau dicatatnya berdasarkan yang mana yang lebih rendah antara cost sama pasar. Ini kalau metode persediaan adalah metode historical, maka tidak perlu ya. Tapi ini kalau dipakai ini penilaian ulang. Oke. Selanjutnya untuk sisi di stockholder equity, ekuitas pemegang saham, itu sama ya di sini. Relasi ini RE-nya itu sama-sama harus dihitung ulang. Yang satu dihitungnya tidak diremeasure dan tidak ditranslasi karena dihitungnya berdasarkan laporan perubahan return earning ya. Oke, kemudian ini income statement related to monetary item harus ditranslasi atau diukur ulang dengan metode rata-rata sesuai dengan yang paling mendekati ya, rata-rata dari nilai sekarang at the time of the related transaction, jadi pada saat terjadinya transaksi. Nah, dividen diubah dengan rate in effect at the time of payment, jadi diubah dengan rate yang terjadi pada tanggal terjadinya pembayaran dividen, baik itu pakai remeasurement atau pakai translasi. Nah, translasi dari laporan income statement ini, laporan laba rugi menggunakan current rate at current rate is implemented by using weighted average. Jadi kalau yang menggunakan nilai sekarang itu ini current year ya, maka ditranslasikan dengan, kalau menggunakan translasi itu menggunakan metode bukan metode rata tapi kurs rata-rata. Sementara kalau di remeasurement itu menggunakan historis. Jadi yang penting saudara harus bisa menentukan apakah melakukan pengukuran kembali atau pengukuran ulang ataukah melakukan penjabaran atau translasi. Nah, contoh, sebetulnya apa sih yang disebut sebagai mata uang asing? Nah, transaksi, kita lihat sini ada contoh intercompany transaction requires analysis. Jadi perlu dianalisis apakah transaksi tersebut bagi perusahaan yang berafiliasi itu merupakan transaksi mata uang asing atau tidak. Misalkan di sini sebuah perusahaan di US itu meminjam 1.600 US, tapi itu sebenarnya meminjam 1 juta pound sterling dari perusahaan di Inggris, anak perusahaannya yang di Inggris. Nah, kalau local currency-nya, mata uang lokal dari perusahaan di Inggris tadi adalah pound sterling, maka apakah transaksi tadi merupakan transaksi mata uang asing atau tidak, baik itu bagi parent induk atau bagi anak perusahaan. Kasus satunya ya, jadi kasus satu ini tadi kan pinjam ya, mata uangnya pinjamnya adalah 1.000 pound. Kasus satu, jika currency which loan is denominated, jadi jika pinjamannya tadi dinyatakan didenominasi dalam mata uang pound, sementara mata uang lokalnya adalah pound, ya kan? Artinya apa? Artinya induk itu meminjam dalam pound,
berarti bagi induk dia merupakan transaksi valuta asing atau transaksi foreign currency. Sementara bagi anak enggak, karena kan dia catatnya dalam pon, dicatat pon, berarti dia bukan merupakan transaksi mata uang asing. Tapi bagi induk merupakan transaksi mata uang asing. Yang kedua, jika ini pinjamannya itu dinyatakan dalam mata uang pon, tetapi mata uang fungsionalnya adalah US dollar, maka dua-duanya merupakan mata uang asing. Kenapa? Karena bagi subsidiary, bagi perusahaan anak, British pound ini, mata uang pound itu harus dirubah menjadi mata uang fungsional, yaitu di remeasurement. Sementara bagi mata induk, karena dia pinjamnya dalam pound, dinyatakan dalam pound, berarti kan harus dibayar dalam pound. Maka dia harus juga membayar nanti dalam pound, maka merubah pound menjadi US dollar itu menggunakan di remeasurement ya, di remeasurement juga ya. Karena sudah di remeasurement menjadi US dollar. Jadi sama-sama merupakan mata uang asing. Sama-sama merupakan transaksi valuta asing. Nah, bagi kalau ini tadi pinjamnya $1.600.000, meskipun itu adalah pound, tetapi denominasinya atau dinyatakan hutangnya itu dalam dolar. Nah, kalau induk itu mata uangnya adalah mata uang induk tadi kan dolar karena dia perusahaan di US. Maka kalau mata uangnya dia sendiri adalah dolar, minjamnya juga dolar, maka dia bukan merupakan transaksi mata uang asing. Ya. Begitu juga kalau dengan anak perusahaan kan tadi mata uangnya adalah British currency kan, mata uang fungsional adalah pound, tetapi dia memberi pinjaman dalam mata uang dolar. Berarti bagi anak perusahaan yang mata uang pound tadi, maka merupakan transaksi valuta asing atau foreign currency transaction. Nah, kasus keempat, jika mata uang pinjamannya didominasi dalam US, sementara mata uang fungsional juga US, maka bagi keduanya itu bukan merupakan transaksi valuta asing. Jadi, yang perlu dirubah nanti jika terjadi perubahan kurs antara induk dan anak adalah jika kasusnya 1-3 ya. Karena dia merupakan kasus transaksi valuta asing. Sebuah entitas subsidiary atau perusahaan anak di luar negeri itu berada di negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi ya. Nah, dikatakan di sini for subsidiaries of US firm, jadi untuk anak perusahaan dari perusahaan US atau perusahaan Indonesia yang anak perusahaan tadi berada di negara yang tingkat inflasinya tinggi, maka assume that the foreign currency is dollar. Maka jika diasumsikan bahwa mata uang fungsionalnya adalah US dollar, maka harus dilakukan remeasurement, yaitu dengan mengikuti tingkat inflasi yang tinggi tersebut. Nah, sebuah negara dikatakan memiliki tingkat inflasi yang tinggi jika akumulasi dari inflasinya itu lebih 100% atau lebih selama 3 tahun terakhir. Ini kita contohkan ya di sini, di sebuah negara tingkat inflasinya adalah lebih dari 100%. Januari 2016 adalah sebagai tahun dasar indeks ya. Nah, ini perubahan indeksnya dari Januari 2017, 18, dan 19 kita lihat terjadi perubahan tingkat inflasi yang berubahnya adalah tingkat inflasi adalah 25%, kemudian menjadi 40%, kemudian menjadi 19%. Nah, selama 3 tahun ini tingkat inflasinya adalah dihitung dari tahun terakhir yaitu Januari 2019 dikurangi dengan tahun dasar yaitu Januari 2016 dibagi dengan tahun indeks tahun dasar. Sehingga di sini tampak bahwa perusahaan itu berada di negara yang memiliki inflasi yang tinggi. Nah, untuk perusahaan tersebut harus di remeasurement ya, laporan keuangannya menjadi mata uang pelaporan, yaitu mata uang reporting currency. Baik itu dalam US kalau perusahaan induknya US atau dalam IDR rupiah jika perusahaan induknya adalah di Indonesia. Nah,
Nah, remeasurement tadi, kalau ada gain atau losses itu akan dimasukkan atau diakui dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan, sehingga langsung tampak dampak dari sebuah entitas konsolidasian yang berada di perusahaan anaknya, berada di negara yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan melakukan penggabungan usaha? Dikatakan di sini, pada saat akuisisi, maka akuisisinya itu harus dijabarkan atau ditranslasikan dalam mata uang current rate, ya, tingkat kurs kini, yaitu pada tanggal akuisisi. Jadi pada tanggal akuisisi rate-nya berapa, maka itulah yang dipakai untuk mentranslasikan nilai-nilai aset yang diakuisisi. Nah, kalau ini ya, jika mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang lokal, maka transaksi harus dilakukan. Kemudian analisis terhadap nilai buku dan nilai wajar atau selisih analisis, dalam ini adalah ekses, ya. Masih ingat kalau kita melakukan penggabungan usaha, ada yang namanya ekses nilai investasi terhadap nilai buku yang diakuisisi. Nah, itu harus dilakukan dengan mata uang lokalnya. Nah, hasilnya baru kemudian ditransaksikan dengan menggunakan current rate atau kurs sekarang. Jadi, kalau ada selisih antara nilai investasi dan nilai bukunya yang diakuisisi, maka selisih tadi dihitung dalam mata uang lokal atau mata uang fungsional, baru kemudian ditransaksikan ke mata uang asing. Oke. Nah, kalau pada saat akuisisi dari remeasurement, maka foreign currency-nya, baik itu aset atau liabilitas, itu akan ditransaksikan dengan current rate juga pada tanggal akuisisi, sama ya. Pokoknya pada saat akuisisi, baik itu remeasurement maupun translasi, itu menggunakan current rate atau kurs kini pada tanggal akuisisi. Nah, hanya saja jika mata uang fungsional itu sama dengan mata uang pelaporan, maka yang dilakukan adalah remeasurement. Akibatnya apa? Analisis untung rugi, selisih ekses antara nilai yang diinvestasikan dengan aset yang diakuisisi, aset bersih yang diakuisisi, atau diferensial, ini perbedaan diferensialnya, itu ekses tadi, itu akan dicatat atau dihitung berdasarkan mata uang pelaporannya. Nah, kalau kemudian hasil tadi menggunakan historical rate, historical itu adalah untuk meremeasurement date. Jadi menggunakan, kalau tadi ini sih menggunakan current rate, ya, di sini menggunakan historical rate. Nah, ini historical rate. Kalau yang sebelumnya ini menggunakan current rate kalau dia melakukan transaksi, tapi kalau melakukan pengukuran kembali itu menggunakan historical rate yang paling akhir, ya, yang paling dini. The earliest itu paling dini, bukan paling akhir, ya, pada saat tanggal akuisisi. Nanti kita lihat contohnya untuk remeasurement pada saat tanggal akuisisi. Bagaimana dengan mencatat untuk non-controlling interest atau kepemilikan non-kendali? Baik itu untuk remeasurement maupun untuk transaksi, pada saat dilakukan proses konsolidasi, maka laporan keuangan itu harus dinyatakan dalam mata uang pelaporan. Nah, pengukuran untuk kepentingan non kendali atau kepemilikan non kendali, dan ini interest non controlling interest share atau beban atau hak kepemilikan non pengendali, dan controlling interest share, baik itu non controlling dan controllingnya, ya, ini baik yang kendali maupun tidak kendali, itu akan dihitung dalam mata uang pelaporan. Nah, bagaimana sekarang menentukan diferensialnya, ya, perbedaannya? Jadi jika sebuah foreign entities book are maintained, jadi jika sebuah perusahaan di asing, di negara atau di luar negeri,
itu dicatat berdasarkan mata uang fungsional, maka selisih antara eksesnya ya, antara investasi dan nilai buku yang diakuisisi itu akan dialokasikan ke aset, liabilitas atau goodwill berdasarkan nilai lokal currency-nya atau mata uang lokalnya. Setelah itu setelah itu ditranslasikan berdasarkan kurs kini ya, kurs sekarang. Sehingga metode yang digunakan karena menggunakan current rate, maka metode yang digunakan adalah metode current rate ya. Contohnya di sini diasumsikan bahwa ada 10.000 ekses dalam mata uang pon dialokasikan ke peralatan ya. Jadi ini sudah tidak dijelaskan di sini contohnya berapakah nilai investasi, berapakah nilai buku aset bersih yang diakuisisi. Tapi langsung ada ekses sebesar 10.000 yang dialokasikan ke peralatan. Artinya apa? Ekses ini adalah under value atau over value. Ya, yang betul adalah eksesnya adalah under value karena kemudian dia dialokasikan ke peralatan yang peralatan tadi dianggap dinilai terlalu rendah. Nah, ternyata masa manfaat peralatan tadi masih punya masa 5 tahun. Pada saat ini kursnya adalah 1,50. Jadi 1 Januari 2018 kursnya adalah 1,5 dolar. Ini kayaknya dolar dan British pound ya, mata uangnya antara pound sterling dengan dolar. Sehingga kita asumsikan di sini bahwa dolar itu adalah mata uang pelaporan, sementara British pound di sini bisa mata uang lokal atau yang lainnya. Nanti kita lanjutkan contoh ini. Nah, kemudian rata-rata kurs adalah selama tahun 2018 adalah 1,45, sedangkan kurs akhir tahun year end, kurs akhir tahun adalah 1,40. Jadi kita ingat-ingat ya, kurs transaksi pada saat akuisisi adalah 1,5, kemudian kurs rata-rata 1 tahun adalah 1,45 dan kurs akhir tahun adalah 1,40. Mari kita lihat bagaimana kalau translasi maupun remeasurement. Transaksi itu artinya perusahaan pelaporannya itu menggunakan kurs tadi dolar, sementara saksi dirinya menggunakan mata uang fungsional adalah mata uang lokal, yaitu pound sterling. Jadi kalau remeasurement berarti mata uang fungsionalnya itu bukan mata uang lokal tapi menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang perusahaan induk ya. Nah karena tadi ini 10.000 selama 5 tahun ya kan, masa 5 tahun, dan diasumsikan bahwa metode penyusunan adalah garis lurus, sehingga amortisasi per tahun itu adalah 2.000 ya. Ini adalah amortisasi untuk ekses ya. Nah, 2.000 amortisasi ekses ini karena dia beban amortisasi itu atau beban penyusutan ini adalah masuk ke dalam laporan laba rugi sesuai dengan translasinya, maka laporan laba rugi itu akan menggunakan metode kurs rata-rata, yaitu 1,45. Nah, kemudian untuk ini under appreciate, jadi berarti nanti kan under value tadi ya, under value dari equipment itu kemudian didepresiasi dengan pada akhir tahun, maka ada saldo depresiasi yang 8.000, betul ya. Kalau tadi awalnya masih ingat bahwa tadi selisih antara fair value atau book value atau excess itu dihitung dengan dengan pound. Sehingga di sini kalau awalnya ada 10.000 pound, kemudian diamortisasi 2.000, sisanya adalah 8.000. Nah, 8.000 ini di neraca itu nilainya adalah sebesar 11.200. Akibatnya apa? Yang semula nilai dari dari ekses adalah 10.000 kalikan 1,5 alias 15.000, kemudian di amortisasi 2.900, harusnya kan hasilnya adalah 15.000 kurangi 2.900 berapa ya?
15.000 kurangi 2 itu 13. Berarti 11.100 ya. 11.100 kah? 15.000 kurangi 29 kurangi 3 aja. 15 kurangi 3 12. Nah, 12.100 ya kan? 12.100. Nah, padahal ternyata berdasarkan saldo akhirnya nilai dengan menggunakan current rate, ingat pada akhir tahun digunakan adalah current rate yang dalam soal tadi adalah ini 1,40. Maka nilai dari excess itu adalah hanya sebesar 11.200. Padahal seharusnya kan kalau dari yang awal tadi adalah 15.000 dikurangi 2.900 yaitu sebesar 12.100. Akibatnya ada selisih sebesar 900 yang selisih ini diakui sebagai OCI ya, yang digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap ekuitas yang ditranslasikan. Jadi excess tadi merupakan bagian dari ekuitas yang ditranslasikan. Itu kalau perusahaan melakukan metode translasi ya, alias mata uang lokal sama dengan mata uang fungsional, dan mata uang fungsional tidak sama dengan mata uang pelaporan. Sementara kalau remeasurement berarti mata uang fungsional dari perusahaan asing anak perusahaan tadi itu tidak dicatat berdasarkan mata uang lokalnya ya, sehingga dilakukan remeasurement. Nah, kalau itu ada excess ya, yang dialokasikan pada equipment itu harus diamortisasi berdasarkan kurs historis. Nah, kurs historis adalah kurs yang paling awal terjadi ya. Nah, karena awal terjadinya transaksi penggabungan usaha ini adalah ini tadi pada tanggal 1 Januari 2018 dengan rate 1,50, maka rate yang digunakan adalah 1,50. Nah, di sini tidak ada penyesuaian karena hanya melakukan pengukuran ulang antara nilai yang didepresiasi dan yang nilai ekses dan yang didepresiasi. Itu kalau melakukan remeasurement. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memilih ya, dicontoh antara metode kurs kini atau current rate method dengan metode sementara atau temporal. Ini adalah sama seperti tadi. Perbedaannya di sini ya. Kalau aset itu harus kita cek. Kalau itu kas, ini aset moneter, ini aset non moneter, maka ini catatannya cara melakukan remeasurement, maaf. Sementara kalau melakukan transaksi itu dengan current rate semua. Begitu juga untuk liabilitas. Liabilitas pun harus dicek mana yang merupakan liabilitas moneter dan moneter. Sedangkan untuk RE itu hasil ya. Kenapa RE hasil? Karena RE itu kan perubahan, dihitung dari perubahan laporan laba rugi, betul nggak ya? Masih ingat laporan RE? Diawali dari RE awal ditambah dengan laba atau rugi jadinya RE akhir. Nah, itu hasilnya itu berdasarkan itu, bukan berdasarkan kurs tertentu. Kemudian untuk yang income statement atau laporan laba rugi itu tergantung pada ini. Kalau dia adalah HPP, kalau remeasurement historical semua, yang current hanya amortisasi untuk pajak tangguhan ya. Sementara yang lain pakai historis. Tapi kalau translasi itu semuanya menggunakan current rate. Nah, current ini kalau dia ada laporan laba rugi, biasanya dihitung biasanya dihitung dengan rata-rata tahunan. Ya. Tapi kalau current di sini di neraca maupun laba rugi, currentnya adalah current pada tanggal neraca. Sementara current untuk laporan laba rugi itu biasanya rata-rata. Oke. Nah, kalau perusahaan melakukan transaksi, biasanya ini income, revenue, dan expense itu biasanya pakai rata-rata. Ini diulang saja sama yang tadi ya. Sedangkan aset liabilitasnya pakai current semua, sementara stockholdernya pakai historical. Ya, itu ringkasan dari ini tadi. Jadi ini kalau ini pakai current, kemudian di current, dan ini historical untuk ekuitas. Nah, kalau terjadi selisih antara laporan perusahaan anak dari mata uang lokalnya atau mata uang fungsional lokalnya
translasikan dengan mata uang pelaporan, maka selisihnya itu dimasukkan pada periode yang bersangkutan sebagai OCI atau Other Comprehensive Income, dan ditutup atau diakumulasi ya. Kalau selalu terjadi OCI, maka OCI sifatnya adalah AOCI atau akumulasi dari OCI. Dan ini disajikannya adalah terpisah dari ekuitas pemegang saham. Jadi tidak digabungkan dalam modal saham atau tanpa modal setor atau return earning, tapi merupakan pos tersendiri atau akun tersendiri. Sedangkan kalau remeasurement biasanya menggunakan ini historical rate. Ini tergantung ya apakah dia aset moneter maupun aset non moneter. Kalau non moneter biasanya pakai historical, kalau aset moneter pakai current rate. Nah, begitu juga untuk yang laporan laba rugi. Ini juga ringkasan dari ini ya. Ini tadi. Ringkasan dari mulai ini. Kalau dia yang non moneter pakai historical, kalau yang moneter pakai current. Sama semua. Ini dia. Nah, sekarang ilustrasinya ya. Ini adalah perusahaan P, sebuah perusahaan di US. Jadi kita seolah ada di US ya. Karena kita adalah perusahaan induk yang ada di US. Sebuah perusahaan di US itu membayar 525 kas untuk memperoleh seluruh saham ya, all the stock. Jadi seluruh saham, sehingga kepemilikan di sini adalah 100%. Seluruh saham B, perusahaan di Star Company yang ada di British atau di Inggris, ketika when the book value asset was equal to fair value. Jadi nilai buku sama dengan nilai pasar. Nah, perusahaan ini melakukan penggabungan usaha adalah 31 Desember 2016 pada saat kursnya adalah 1,50. Nah, aset dan ekuitas pada saat akuisisi untuk Star adalah seperti ini. Jadi pada saat akuisisi kita gunakan, jangan lupa kita gunakan adalah rate yang exchange rate ya. Exchange rate-nya adalah pakai kurs pada tanggal transaksi, yaitu 1,5. Kemudian kita ubah semua menjadi dolar. Nah, ini return earning kita pakai 1,5 karena ini masih awal pada saat akuisisi. Nah, ada pertanyaan, berapakah nilai wajar ekses investasi terhadap nilai wajar atau nilai buku dari aset yang diperoleh, baik itu dalam pound sterling maupun dalam dolar atau mata uang pelaporan. Coba saudara hitung sendiri untuk latihan ya. Jawabannya nanti ada di paparan kedua. Nah, selama tahun ini kan 31 Desember 2016. Kemudian tahun 2017 ternyata uang mata pound itu melemah terhadap dolar, sehingga pada akhir periode kursnya menjadi 1,4 dolar untuk 1 pound. Kemudian kurs rata-rata 2017 adalah 1,45 dan Star itu membayar dividen pada 1 Desember 2017. Pada saat pembayaran ini kurs rate-nya adalah kurs tanggal pembayaran adalah 1,42 dolar untuk 1 pound. Satu-satunya transaksi antar perusahaan, jadi antar perusahaan itu melakukan transaksi, yaitu transaksi untuk saling pinjam meminjam, di mana yang dipinjam adalah 84.000 dolar, yang kalau dikurskan itu adalah 56.000 pound. Nah, transaksi ini dilakukan pada 4 Januari 2017. Pada tanggal transaksi yaitu 4 Januari 2017, kursnya adalah sebesar 1,5. Jadi belum berubah ya. Mulai akhir tahun 31 Desember sampai 4 Januari belum ada perubahan kurs, yaitu tetap 1,5 dolar per 1 pound. Nah, dikatakan advance ini adalah pinjamannya ya. Advance ini pinjamannya itu didominasi dalam mata uang US. Ingat tadi, yang manakah yang merupakan transaksi valuta asing kalau hutangnya dalam mata uang US. Jadi bagi perusahaan US, karena utangnya dalam US, maka bagi US bukan merupakan transaksi valuta asing. Tetapi bagi
STAR yang ada di Inggris, transaksi ini disebut transaksi valuta asing, di mana transaksinya itu diukur dengan menggunakan mata uang fungsional. Nah, kata dia pinjaman, ini pinjaman ya, pinjaman ke P itu adalah merupakan transaksi mata uang asing bagi STAR. Dari sudut pandang STAR ya, perspektif STAR itu merupakan mata uang asing. Tapi bagi PAT, perusahaan Indo enggak. Karena denominasinya adalah dalam dolar. Jadi hutangnya dolar, sementara P itu ada di Amerika yang juga dolar, sehingga tidak merupakan transaksi valuta asing. Oke. Nah, ini cara untuk melakukannya adalah satu, STAR harus melakukan adjustment terhadap pinjamannya ke PAT. Karena bagi dia kan mata uang asing, ya kan? Sehingga pada akhir periode dia harus menggunakan current rate yaitu 1,4. Sehingga STAR akan mencatat adanya gain. Kenapa gain? Jadi di sini kenapa gain? Karena dianggap di sini tidak ada evidence, tidak ada bukti bahwa pinjaman tadi adalah jangka panjang ya. Jadi makanya menggunakan metode current rate dengan gain. Kenapa gain? Karena hutang semula yang kursnya adalah tadi kan 1,5 ya. Sekarang kursnya 1,4. Hutangnya kan berkurang. Maka ada gain. Nah, jurnalnya adalah ini. Hutangnya berkurang, hutang kepada PAT, pinjaman kepada PAT sebesar $4 dengan exchange gain sebesar $4. Dihitung dari adjustment-nya adalah 84.000. 84.000 itu apa sih tadi? Oh, ininya ya. Zamannya ini ya, 84 dalam dolar, 56 dalam pound. Dengan kurs sebesar 1,4, maka ketemulah selisih sebesar 4.000. Oke. Sehingga STAR adjusted trial balance laporan ya, trial balance apa? Neraca saldo ya, neraca saldo STAR yang sudah disesuaikan per 31 Desember 2017 itu harus merefleksikan adanya pinjaman $60.000 yang telah mengalami gain kurs sebesar 4.000, ada keuntungan kurs sebesar 4.000. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnal tadi akan tampak pada laporan STAR pada tanggal 31 Desember. Kenapa di sini tidak dibuatkan contoh laporannya? Karena transaksi yang lain tidak tampak. Yang tampak hanya 31 Desember 2016. Lalu ada transaksi ini saja yang harus kita catat. Sementara untuk 31 Desember 2017 kita tidak punya datanya. Karena kan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan anak itu kan tidak hanya melakukan ini saja ya, transaksi dengan induk. Ada transaksi lain yang tidak tampak dalam laporan di 31 Desember 2016 ya. Oleh karena itu nilai advance pada PAT ini akan mengurangi hutang, sementara gain akan menambah pendapatan di laporan laba rugi. Itu yang dimaksudnya harus ditampakkan dalam laporan 31 Desember 2017. Bagaimana kita melakukan penyesuaian untuk transaksi atau untuk penyesuaian terhadap gain atau loss terhadap sebuah measurement atau pengukuran kembalian. Nah, ini contohnya untuk metode current rate atau metode kurs kini. Caranya adalah, cara nanti mentransaksinya adalah mentransaksikan laporan neraca saldo di mana aset dan liabilitas menggunakan kurs kini, kemudian ekuitas menggunakan historical rate atau kurs historis pada tanggal, historisnya adalah pada tanggal transaksi itu terjadi ya, tergantung pada, kalau ekuitasnya artinya ekuitas itu timbul menjadi kepemilikan dari induk anak itu kapan. Kemudian untuk RE, jadi untuk ekuitas semuanya menggunakan
historical rate pada tanggal transaksi yang terkait. Sementara kalau RE itu akan dihitung berdasarkan komposit ya. Komposit itu artinya berdasarkan laporan tadi akan muncul angkanya sendiri karena sudah dilakukan perubahan translasi atau sudah dilakukan konversi dengan metode kurs kini. Selanjutnya untuk pendapatan dan beban itu menggunakan kurs rata-rata ya pada periode yang bersangkutan. Nah, setelah itu baru dibuatlah jurnal pada akhir periode untuk menyesuaikan antara nilai translasi dengan nilai sebelum dilakukan translasi. Nah, kalau metode current rate, maka perubahannya atau selisihnya itu menjadi OC atau dimasukkan dalam neraca bagian dari ekuitas yang adalah OCI ini ya, akumulasi dari OC. Sehingga kan ini dikatakan bagian dari ekuitas, berarti munculnya di laporan neraca ya. Nah, kita lihat ini adalah sebuah laporan keuangan perusahaan anak. Ini neraca trial balance ya, neraca saldo, di mana ada kas dan seterusnya. Di sini nilainya adalah dalam pound sterling ya. Karena tadi menggunakannya adalah ini adalah menggunakan current rate, dan kita lihat ini tadi ekuitas aset liabilitas adalah current rate ya. 140 itu current rate-nya kah? Mungkin kayaknya ini tanggal ya, tadi sudah ada ya. Rate-nya adalah kayaknya sama seperti yang di sini ya. Rate-nya adalah rata-rata 1,5, pada saat terjadi transaksi adalah 1,4, dan ini adalah 1,5 adalah pada saat pembayaran dividen ya. Kemudian ini 1,42 adalah saat bayar dividen, sementara ini adalah the only transaksi antar perusahaan. Itu tanggal 4 Januari ada transaksi antar perusahaan berupa pinjaman vessel ya, pinjaman tanpa bunga. Kita lihat di sini, kita rubah mata uang pound menjadi mata uang dolar dengan melakukan translasi. Nah, setelah dirubah, angka AOC ini kan belum kelihatan, belum tampak ya, karena kita harus menyamakan antara posisi neraca saldo debit dengan neraca saldo kredit ya. Nah, secara kredit ini tampak nilainya adalah dengan menggunakan kurs akumulasi kurs historis, kemudian di kurs pada awal dulu pada historis 1,40 itu kurs rata-rata ya. Ini saya tulis lagi mungkin ya, jadi nggak naik turun. 40 adalah current exchange rate ya. Jadi sekarang current rate-nya rata-rata tadi berapa ya? Rata-ratanya 1,45 ya. Jadi ini kita pakai current rate, kemudian ini pakai rata-rata ya untuk pendapatan sama beban. Nah, untuk akumulasi penyusutan tergantung, tadi sudah kita bahas kalau terjadi penyusutan dan translasinya ya. Ini akumulasi berarti dia adalah termasuk di neraca. Kemudian kalau bebannya adalah masuk dalam laba rugi menggunakan kurs rata-rata. Nah, kita lihat di sini totalnya ternyata menjadi 1396. Sehingga kalau ini kita total 1396, maka ada selisih sebesar 28600. Nah, yang dimaksud dengan adanya selisih pada saat perusahaan melakukan translasi. Kenapa ada selisih? Karena yang digunakan kursnya adalah lain-lain. Ya kan, ini menggunakan kurs yang beda, ini juga berbeda. Ini kalau kurs pada saat dilakukan konsolidasi atau melakukan investasi, itu kan kursnya sama semua ini. Ya, sehingga debit sama kreditnya sama. Tapi karena ada perubahan kurs di sini, kursnya beda-beda, akhirnya terjadi selisih antara posisi debit dengan posisi kredit. Nah, selisihnya ini adalah OC karena dia melakukan translasi. Ini ya, sama ya ini sebetulnya, cuma ini dalam satu slide.
Nah, kalau metodenya metode sementara atau menggunakan remeasurement, pengukuran kembali, maka ini adalah aturannya sama seperti tadi ya, aturannya untuk aset moneter dan aset non moneter. Kayak moneter itu pakai current rate, non moneter pakai historical dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini kursnya kita tentukan, ini adalah current, historical, kemudian rata-rata ini. Oh, ini adalah tanggal transaksi dan seterusnya. Maka totalnya ini 3,300 ini belum diketahui. Nah, ternyata ada selisih total untuk posisi debit sama posisi kredit dalam trial balance yang atau neraca saldo, ada selisih kondisi 1,393 ini diketahui semua. Maka di sini nilainya berbeda supaya sama, maka ada gain atau loss. Nah, kalau posisinya debit berarti ada loss sebesar 3.300. Makanya ada 33 less. Ya. Nah, kalau yang tadi, kalau metode translasi itu dimasukkan dalam neraca, ya kan? Ini 28.600 itu dalam neraca, menjadi bagian dari ekuitas sebagai pengurang ya, karena dia posisinya adalah di debit, pengurang dari ekuitas. Maka ya, mendebit ekuitas, maka kalau dia ada menggunakan metode sementara menjadi gain atau loss, sehingga gain exchange loss ini harus dimasukkan dalam laporan laba rugi berjalan. Nah, itu maksud yang dimaksud dengan cara pengukurannya ya, cara konversinya, maaf. Nah, ini lagi-lagi hitungannya, caranya exchange atau gain atau loss dari sebuah laporan. Kalau itu remeasurement, pengakuannya selisih, itu diakui sebagai untung rugi selisih kurs, yaitu untung ruginya akan masuk dalam laporan laba rugi. Kalau bersaldo kredit berarti terjadi exchange gain, kalau bersaldo debit berarti terjadi exchange loss. Sementara kalau dia translasi, itu adjustment-nya itu masuk ke dalam AOCI, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Kalau sisi debat akan mengurangi ekuitas, kalau sisinya kredit akan menambah ekuitas. Okay. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan antara kedua metode ini? Ini saja yang membedakan ya. Kalau itu sementara, itu mata uang fungsionalnya itu sama dengan mata uang pelaporan. Sehingga kalau terjadi exchange gain atau loss, itu langsung diakui pada periode terjadinya exchange gain atau exchange loss tersebut. Nah, kan kalau dengan metode current rate, di mana local currency-nya itu digunakan sebagai mata uang fungsional, sehingga ada perbedaan antara mata uang fungsional dengan mata uang pelaporan, maka digunakan adalah translasi atau penjabaran. Sehingga selisih antara posisi debit dan posisi kredit itu akan diakui sebagai bagian dari ekuitas di dalam neraca. Itu saja bedanya. Kalau temporal masuk laba rugi, kalau current rate itu masuk dalam posisi neraca. Nah, sekarang kita buat contoh, yaitu contoh untuk translasi ya. Nih, ini adalah balance sheet atau neraca sebuah perusahaan yang diakuisisi 100% pada 1 Januari 20x0. Nah, yaitu Peerless Product P punya perusahaan mengakuisisi German company dengan menggunakan mata uang euro. Ya. Ini adalah saldo masing-masing perusahaan sebelum dilakukan penggabungan usaha. Nah, informasi tambahannya ini pada 1 Januari 20x1 Peerless Company itu membeli 100%. Jadi induk di Amerika itu membeli 100% saham beredar miliknya perusahaan Jerman yang berlaku di Berlin dengan harga 63.000, di mana 3.000-nya itu merupakan ekses ya, which is 3.000 above book value. Berarti nilai investasinya lebih tinggi dari nilai buku yang diakuisisi. Nah, ekses over book value ini diatribusikan atau dialokasikan sebagai paten yang diamortisasi selama 10 tahun. Jadi kalau 3.000 ini 10 tahun, berarti per tahunnya diamortisasi 300 untuk paten.
perusahaan menggunakan local currency, yaitu Jerman menggunakan euro sebagai mata uang fungsional. Nah, ini udah jelas kalau local currency atau mata uang lokalnya itu merupakan mata uang fungsional, maka yang dilakukan adalah melakukan penjabaran atau transaksi. Bulan 1 Oktober 2021, perusahaan anak subsidiary atau Jerman tadi mengumumkan dan membayar dividen senilai 6.250 euro. Nah, the seller receive in sales. Oh, ternyata ada transaksi antar perusahaan ini ya. Jadi ada transaksi antar perusahaan, yaitu transaksi penjualan sebesar $4.200. Pada saat ini transaksi ini kursnya adalah 1 euro itu sama dengan $1,2. Nah, sampai sekarang perusahaan subsidiary itu masih memiliki mata uang yang bersangkutan sampai 31 Desember 2021. Jadi begini, perusahaan anak itu menjual ke perusahaan US dan dia memperoleh mata uang $4.200 ya. Informasi terkait dengan kurs adalah seperti ini. 1 Januari kursnya 1,2, dan satunya adalah pada tanggal akuisisi. Kemudian Oktober adalah pada tanggal pengumuman dividen dan pembayaran dividen ya, 31 Desember 1,4, sedangkan rata-ratanya adalah 1,3. Nah, kita harus rubah dulu. Ini adalah neraca saldo dari perusahaan yang euro tadi. Ini tadi ya, pasnya ini ya, totalnya 70.000, 2.500 dan seterusnya. Ini totalnya 70.000. Nah, kita rubah dengan kurs, ingat pada saat akuisisi menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Oke. Ini adalah setelah ditransaksikan dari euro menjadi US dollar. Ya, note catatan 1,2 adalah kurs pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu tanggal transaksi. Nah, mencatatnya karena dia investasi, maka perusahaan induk ini akan mencatat. Masih ingat kalau induk mempunyai investasi di perusahaan anak, itu metode yang digunakan adalah konsolidasi satu baris ya. Nah, di sini saat investasi itu adalah investasi pada kas sebesar 63.000. Di mana 63.000? Dari soal tadi kan investasinya adalah 63, ya kan? Sedangkan ada 3.000 merupakan ekses. 3.000-nya tuh eksesnya dari ekuitas ini ya. 48 tambah 12 adalah 60. Kalau investasinya 63, sementara ekuitas nilai buku ekuitasnya dari anak adalah 60.000, maka ada ekses sebesar 3.000. Di sini tidak kita kalikan dengan persentase kepemilikan karena kepemilikan adalah 100%. Jadi ya. Nah, ini ketika ada investasi 63, book value dari ekuitas Jerman karena 100% bukannya adalah 48 tambah 12 60, ada ekses sebesar 3.000. Ekses investasi, cost investasi over book value 3.000 dialokasikan pada paten sampai 10 tahun sehingga amortisasinya 300 per tahun. Kita lihat bagaimana working paper yang membuat jurnal ini adalah entitas konsolidasiannya ya, yaitu dengan mendebet ekuitas dan mengkredit investasi. Selisihnya masuk ke dalam ini. Eksesnya yaitu paten sebesar 3.000. Nah, setelah tanggal akuisisi ini masih sama ya, 1 Januari. Diulang kayaknya ini. Masih sama tadi kan ini 84, totalnya 84 ya, masih sama. Untuk mengingatkan saja diulang. Nah, ini setelah dilakukan nih worksheet for consolidated balance sheet date of acquisition. Jadi pada tanggal akuisisi ada perubahan F. Dimana peerless-nya 287, Jermannya 3.000. Ini kita ambil dari ini ya, 3.012 setelah ditranslasikan. Oke. Nah, kemudian ini kita masukkan angka-angkanya. Ada investasi, karena sudah masuk investasi 63 ya. Kemudian 60
63 dan 3000 ini muncul, ingat kalau dikonsolidasi investasi harus nol ya, karena harus tadi ada jurnal ini mengeliminasi rekening resiprokal antara investasi dengan ekuitas yang diambil alih, dalam hal ini 100%. Sehingga ini ada investasi yang 63 itu harus nanti dieliminasi sesuai jurnal tadi, sementara paten dimunculkan sebesar 3000 sesuai jurnal working paper tadi. Jadi ya, lawannya ini adalah 60, ini adalah 63, selisihnya ada 3000 masuk sebagai paten. Itu saja untuk bagaimana kemudian transaksinya. Bagaimana ini kan setelah akuisisi ya, belum terjadi transaksi selama tahun 2021. Itu kita lanjutkan di paparan berikutnya khusus tentang konsolidasi serta bagaimana menghedgingkan atau melindungi nilai investasi di luar negeri dalam mata uang asing. Jadi ini ada soal yang harus saudara kerjakan untuk mempraktekkan apakah saudara sudah paham dengan metode current rate maupun metode temporal ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan bertanya pada tetap buka kelas atau di komen. Kemudian ini dia motto kita hari ini adalah passion is needed when you want to achieve success. Jadi untuk mencapai sebuah sukses itu butuh kesabaran ya. Hanya orang beruntung kayaknya yang bisa membuat sukses secara mendadak. Kayak si untung dalam Donald Duck itu ya, dia selalu untung, nggak ngapa-ngapain, untung aja karena memang dia punya keberuntungan yang tinggi. Saya kira itu kebanyakan orang harus butuhkan kesabaran untuk mencapai sukses. Jadi jangan terburu-buru, jangan nggak sabar maksudnya. Saya kira sampai di sini paparan saya. Mudah-mudahan cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.